Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 28 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat 5a. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengembalikan kepercayaan pada kekuatan kata-kata. Dewasa ini orang lebih cenderung percaya pada tindakan orang daripada kata-katanya.
Paus Fransiskus sendiri memaksudkan pula hal itu ketika ia mengatakan bahwa kenyataan lebih penting daripada gagasan. Ini bukan berarti kata-kata tidak lagi penting atau perlu. Kata-kata tetap penting sejauh kata-kata itu diterapkan dalam tindakan yang nyata. Namun, kalau toh ada kecenderungan seperti yang diungkapkan di atas ini, kecenderungan ini tidak datang tiba-tiba, tetapi lahir sebagai akibat dari banyaknya kata-kata yang berujung hampa karena tidak ditepati oleh pengucapnya. Akibatnya, kata-katanya hanyalah kebohongan belaka. Saudara-saudariku terkasih, tanpa mengurangi bobot dari kecenderungan di atas, bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk tetap percaya pada kata-kata, terlebih dari orang-orang yang kredibilitasnya tak lagi dapat diragukan. Sebab hasil kerja apapun tetap memerlukan kata-kata untuk menjelaskannya. Atau niat dan perbuatan baik apapun akan salah dipahami kalau tidak dijelaskan. Dalam bacaan Injil, Yesus menyerukan agar orang percaya pada apa yang dikatakannya dan percaya pula pada dirinya, karena baik yang dikatakannya pun dirinya sendiri berasal dari Allah Bapa yang mengutusnya. Allah pula lah yang memerintahkannya untuk mengatakannya. Oleh karena itu, bila ada orang yang tidak percaya pada apa yang dikatakannya, bukan dialah yang menjadi hakimnya untuk menghakimi mereka yang tidak percaya itu, melainkan kebenaran dari kata-katanya itu yang menjadi hakimnya. Atas seruannya ini, mungkin saja ada yang tidak percaya. Tetapi mereka yang mengenalnya secara dekat, yaitu murid-muridnya, percaya kepadanya karena mereka sendiri menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dari semua yang telah diajarkannya. Dari pengalaman itu, mereka bahkan bukan hanya percaya kepadanya, tetapi juga bersedia diutusnya untuk mewartakan dan melakukan apa yang telah dilakukannya. Hal yang sama terjadi pada Paulus dan teman-teman seperjuangannya. Mereka percaya pada kata-katanya, sehingga mereka dituntun oleh Roh-Nya untuk memberi kesaksian mengenai Dia di pelbagai tempat. Saudara-saudariku terkasih, dunia sekarang ini dipenuhi dengan pelbagai kepentingan manusia. Maka, tanpa kata-kata untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan, perbuatan termulia apapun akan dicurigai dan bahkan dikira pencitraan belaka. Bertolak dari keadaan ini, setiap orang bertanggung jawab untuk mengembalikan kekuatan dari kata-katanya untuk dipercaya dengan cara menyelaraskannya dengan perbuatannya. Dengan cara itu, kekuatan kata-kata akan dikembalikan pada posisinya untuk dipercaya. Semoga demikian. Amin.